A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini permasalahan semakin meruncing ya teman-teman, dimana semakin banyak orang yang akan bicara mengenai gaduh tentang kuburan palsu yang dinisbahkan kepada bin Yahya. Bahkan disupport langsung oleh statement-statement bahwa Habib Lutfi bin Yahya memiliki kemampuan atau karomah ronsen kuburan, yaitu bisa melihat kuburan-kuburan lalu dinyatakan kalau kuburan itu adalah si fulan, si fulan, dan si fulan, sehingga kuburan itu dikeramatkan. Kalau di Indonesia itu kuburan-kuburan dikeramatkan lalu dibikin tembok sehingga terkesan sakral, dan banyak orang yang datang ke sana untuk ngalap berkah ke kuburan dan meminta hajat di sana. Berfulus kertas merah yang halus-halus, dan minta hajat di sana, berdoa dan lain sebagainya. Karena kebanyakan umat Islam di Indonesia itu dari dulu telah dicekoki atau didoktrin dengan faham-faham keramat-keramat ya teman-teman, sehingga apabila ada wali-wali meninggal itu diberikan fatwa kalau kita ngelap berkah di kuburan wali ini, wali itu, kita bisa terwujud hajat. Banyak sekali yang berikan statement demikian, sampai-sampai ada orang yang membawa air ke kuburan lalu didiamkan di situ, besoknya diambil lagi agar mendapatkan berkah dari orang yang sudah meninggal tersebut. Sampai seperti itu kalau di Indonesia ya. Tetapi kalau di luar negeri sana, contoh paling besar adalah Arab Saudi teman-teman. Kuburan para sahabat baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beserta kuburan Baqi itu ada 11.000 sahabat. Mereka sahabat orang-orang soleh semua, umat-umat terbaik semua, dan tentunya mereka adalah berkaromah, dan juga mereka ini wali-wali Allah yang benar mewakili Allah di muka bumi di dalam berperang bersama Rasulullah SAW. Mereka jauh lebih berkeramat dari orang-orang yang ada di Indonesia. Tetapi bagaimana di Indonesia ini lebih mengutamakan kuburan-kuburan wali, sehingga apa? Dikeramatkan. Orang berbondong-bondong ke kuburan untuk meminta hajat di situ. Tidak dapat dipungkiri, ini yang terjadi. Dan bahkan ada orang yang dengan sengaja menjadikan ini sebagai ladang bisnis kuburan. Saya tanya, ini apa sebenarnya? Ada apa di dalamnya? Dia bilang ini kuburan, Ustaz. Ini kuburan. Loh, terus orang-orang masuk antri minta-minta di situ. Loh, ini yang duduk di depan kuburan apa? Ini yang tukang nampung duitnya masuk bayar, gitu ya. Bayar, sampaikan hajat bayar. Subhanallah, minta sama Allah nggak bayar, pergi kuburan bayar, gimana? Ya, karena apa? Ada salah satu orang yang menyatakan kalau mencium batu nisan kuburan itu adalah disunnahkan. Ya Allah. Dan di sini saya tidak ingin banyak bicara, karena di sini ada salah satu video yang akan saya bagikan kepada kalian, di mana video ini akan membuka mata kalian sebenarnya siapa Habib Lutfi bin Yahya sebenarnya dan apa misinya selama ini. Ya, ini adalah video yang akan saya tunjukkan kepada kalian, tapi sebelum itu saya akan membaca deskripsinya agar kalian lebih seksama menyimak isi videonya nanti. Yang pertama, Kanzus Sholawat Pekalongan milik Habib Lutfi bin Yahya menerbitkan suatu buku panduan wirid yang mencantumkan Mbah Malik bin Kiai Haji Ilyas bin Yahya. Saya di sini kurang detail kalau perihal Trah Kraton, saya kurang detail. Namun ada orang-orang yang mumpuni untuk berbicara. Contohnya orang di video ini yang akan membongkar fakta dugaan kedustaan atau penipuan dari Habib Lutfi bin Yahya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada buku yang dikeluarkan oleh Kanzus Sholawat Pekalongan. Ini terbitan yang tahun 2010. Saya baca karena sudah ada harokatnya, saya mengikuti yang ada dengan harokatnya. Yang pertama, aurat, ini judulnya. Kalau disambungkan berarti auratut tariqatis syadzaliyati al-uluwiyati lil Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ini saya juga baru dengar ada aurat syadzaliyah al-uluwiyah. Yang halaman kelima, ini tawasulnya ila hadrati syaikhihil qutbi as-sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi. Innallaha yu'li darajatim fid dini wad dunya wal akhirah.
ila akhirih. Ini saya baca sesuai karena sudah diharokati. Dari judulnya saya baru dengar ada Syadzaliyah Al-Uluwiyah. Tapi dalam pandangan kami ini resmi milik Habib Lutfi karena kita juga dapat dari murid beliau dan ini tertulis di Kanzus Sholawat. Tentang isinya nanti bisa di cross check dengan sesuai enggak dengan kitab induk Thariqah Syadzaliyah. Kita tidak bahas itu tapi spesifik ke catatan bahwa Mbah Malik bin Ilyas menjadi pertanyaan kok menjadi bin Yahya, karena sudah masyhur, semua muridnya juga tahu dan sering Habib Lutfi katakan bahwa guru beliau adalah Mbah Malik Kedung Paruk Banyumas, tapi di sini kok ada bin Yahyanya. Di dalam catatan keluarga silsilah Mbah Malik, dan ini sesuai kancingan yang ada di Jogja, Kiai Haji Abdul Malik itu bin Kiai Haji Ilyas bin RM Haji Ali Dipowongso. Jadi bukan bin Yahya. RM Haji Ali Dipowongso ini bin Raden Surya Atmaja garis miring Diponingrat bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono ketiga bin Hamengkubuwono kedua bin Hamengkubuwono ke-1. Hal ini juga terkuak karena efek sayembara yang digelar oleh Gus Arya, sehingga banyak orang justru memiliki perhatian dan menjadi viral tentang apa hal-hal yang terkait dengan Habib Lutfi, termasuk apa yang ada dalam kitab ini juga menjadi bahasan tersendiri. Kalau memang Gus Arya menyediakan mobil dalam sayembaranya, silahkan bawa ke Banyumas. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Gus Arya. Ini cuplikannya ya. Saya tolong siapapun dan itu juga siapapun kamu yang mengaku hebat, ayo saya yang cari kamu sekarang. Kamu buktikan itu, kamu buktikan tentang Habib Lutfi makam palsu, perubahan nama dan lain sebagainya. Gantol ke mentang-mentang Habib Lutfi orang bin Yahya nih, ketika ada Yahya kamu kaitkan dengan Habib Lutfi, narasi aja yang kamu bangun. Ya silahkan netizen menilai sendiri. Ini satu lagi potongannya. Siapapun kalian, dari ormas apapun, dari individu siapapun itu yang siap berani tabayun kepada Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dan bisa membuktikan tentang merubah makam, tentang pemalsuan makam dan lain sebagainya, kalian yang berani itu dan bisa membuktikan, saya akan hadiahi mobil saya 1 unit. 1 unit mobil ya, dan kalian saya fasilitasi semua, siapapun tantangan ini, tantangan ini buat siapapun. Oke Gus Arya, dengan buku ini silahkan bawa mobil Anda ke Banyumas. Kayaknya sangat gampang untuk mencari rumah saya. Kalau kurang jelas bisa tanyakan ke Gus Fuad Pleret. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah video di mana yang ingin saya bagikan kepada kalian. Semoga dengan video ini kita bisa melek, kita bisa belajar lagi. Apalagi ada seorang yang berani di dalam berdusta, maka dia akan menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang lain. Begitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan di video ini. Apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila ada yang salah, itu murni dari kebodohan saya. Salam.